Jika berbicara tentang negara Australia, pasti kalian tidak asing dengan negara yang satu ini. Bagaimana tidak, negara ini merupakan salah satu negara maju yang cukup terkenal dan memiliki pengaruh di dunia. Tapi banyak hal yang ternyata bisa kita bahas dari negara Australia. So, mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Australia dan sisi lain dari negara ini. Hanya di GeoCurious. Australia adalah sebuah negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan yang sering dianggap sebagai negara benua. Secara geografis, Australia dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan beberapa wilayah laut, seperti Selat Torres yang memisahkan Australia dengan Papua Nugini, Laut Koral dan Laut Tasman yang memisahkan Australia dengan Selandia Baru, Laut Timur dan Laut Arafura yang memisahkan Australia dengan Indonesia, dan sisanya Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Australia memiliki total luas wilayah 7.600.000 km persegi, yang menjadikannya sebagai negara terbesar ke-6 di dunia. Secara administratif, Australia dibagi dalam wilayah dan juga teritori, yang dimana Australia terdiri dari 6 negara bagian atau state, dengan negara bagiannya seperti New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, dan juga Tasmania. Selain negara bagian, Australia juga meliputi teritori, dengan 2 teritori utama, yaitu Australian Capital Territory dan juga Northern Territory. Selain 2 teritori yang kita sebutkan di atas, teritori lain Australia juga meliputi wilayah seberang lautnya, seperti Pulau Natal, Kepulauan Cocos, Pulau Norfolk, Pulau Ashmore dan Cartier, Pulau Laut Coral, Jervis Bay Territory, dan juga Pulau Heard and McDonald's. Australia beribu kota di Canberra yang terletak di dalam wilayah Australian Capital Territory. Canberra dibangun sebagai ibu kota untuk menengahi persaingan antara 2 kota besar Australia, yaitu Sydney dan Melbourne. Dan Sydney merupakan kota terbesar di Australia, yang terletak di negara bagian New South Wales. Sydney adalah pusat ekonomi terbesar Australia dan salah satu kota dengan ekonomi paling kuat di dunia. Selain itu, kota Sydney juga merupakan salah satu kota favorit wisatawan, dengan beberapa tempat wisata utama seperti Sydney Opera House dan juga Halbert Bridge yang menjadi landmark kota ini. Selain Sydney, terdapat juga kota Melbourne yang merupakan kota terbesar kedua di Australia, yang merupakan ibu kota negara bagian Victoria. Kota Melbourne terkenal dengan tata kota yang dirancang dengan baik, yang dimana terdapat kombinasi bangunan modern dan juga bangunan bersejarah, serta terdapat banyak taman dan ruang terbuka hijau. Nah, selain 2 kota besar yang kita sebutkan di atas, terdapat juga kota-kota penting lainnya di Australia, seperti Adelaide, Brisbane, Perth, dan juga Darwin. Lalu, bagaimana dengan sistem pemerintahan di Australia? Australia menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dan demokrasi parlementer, yang dimana kepala negara Australia adalah Raja Inggris, yaitu King Charles III, yang diwakili oleh Gubernur Jenderal dari Australia. Sedangkan untuk kepala pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih dari anggota parlemen. Perdana Menteri Australia saat ini adalah Anthony Albanese yang menjabat sejak tahun 2022. Jadi begitulah gambaran Australia secara geografis politik. Dan sekarang kita bahas tentang geografis fisik negara Australia. Dan jika kalian beranggapan bahwa wilayah Australia hanya berupa gurun, ternyata Australia memiliki banyak kondisi geografis fisik yang cukup menarik. Mari kita bahas dari gurunnya terlebih dahulu, yang dimana gurun-gurun di Australia sering dikenal sebagai outback, yang mencakup wilayah sekitar 18% dari daratan Australia, dengan beberapa gurun utama seperti Gurun Simpson dan juga Gurun Great Victoria. Dan gurun-gurun ini terkenal dengan suhunya yang ekstrim, curah hujan yang sangat rendah,
dan juga sangat sedikit penduduk yang tinggal di wilayah ini. Nah, tidak hanya gurun, di Australia terdapat beberapa wilayah dataran subur yang penting untuk pertanian dan juga pemukiman penduduk. Daerah subur ini umumnya terletak di sepanjang daratan pantai dan juga lembah sungai besar. Lembah Murray-Darling adalah salah satu kawasan pertanian terbesar di Australia yang membentang di New South Wales, Victoria, dan juga South Australia. Dan ya, kebanyakan penduduk Australia tinggal di wilayah subur di tepi-tepi pantai. Nah, selain itu, Australia juga memiliki beberapa rangkaian pegunungan penting. Salah satunya Great Dividing Range yang merupakan pegunungan terpanjang di Australia, yang membentang sepanjang lebih dari 3.500 km dari Queensland di utara hingga Victoria di selatan. Yang dimana di pegunungan ini terdapat Gunung Kosciuszko yang merupakan puncak tertinggi di Australia dengan ketinggian 2.228 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Australia juga memiliki hutan tropis yang terletak di bagian utara dan timur laut negara ini. Salah satu contohnya adalah Daintree Rainforest yang terletak di Queensland. Hutan ini adalah hutan hujan tropis tertua di dunia yang berusia lebih dari 180 juta tahun. Australia juga memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan panjang lebih dari 34.000 km. Dengan pantainya yang sangat bervariasi dari pantai tropis di utara hingga pantai tebing di selatan. Pantai Timur merupakan wilayah pantai paling terkenal di Australia yang terkenal dengan Great Barrier Reef. Great Barrier Reef adalah barisan terumbu karang terbesar di dunia dan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Karena geografis yang beragam inilah menciptakan berbagai keanekaragaman hayati di Australia dengan beberapa hewan endemik seperti koala, platypus, wombat, burung emu, Tasmanian devil, dan juga kasuari. Dan tentunya yang cukup populer dan kalian sudah pada tahu yaitu kanguru, yang merupakan hewan nasional Australia. Menariknya, jumlah kanguru di Australia lebih banyak 2 kali lipat dari jumlah penduduknya. Dan kanguru bisa kalian jumpai di mana saja di seluruh penjuru Australia. Australia pertama kali dihuni oleh kelompok suku aborigin sekitar 65.000 tahun yang lalu. Mereka tiba melalui jembatan darat yang menghubungkan Australia dengan Asia Tenggara selama zaman es, yang dimana mereka mengembangkan budaya dengan kepercayaan spiritual dan juga keterampilan bertahan hidup di berbagai landscape, dari landscape gurun hingga landscape hutan. Sebelum orang Eropa datang, ternyata penduduk aborigin sudah menjalin interaksi dengan pelaut Nusantara, tepatnya para pelaut dari Makassar. Hubungan suku aborigin dengan pelaut Makassar terbilang cukup dekat, yang mencakup interaksi dan pertukaran budaya yang berlangsung selama berabad-abad, tepatnya di wilayah utara Australia. Pada awal abad ke-17, penjelajah dari Eropa, terutama dari Belanda, mulai mencapai pantai Australia. Pada tahun 1606, pelaut Belanda William Jameson menjadi orang Eropa pertama yang mendarat di Australia. Kemudian ia menyebut wilayah tersebut dengan nama New Holland. Pada tahun 1770, Kapten James Cook memetakan pantai timur Australia dan menamakannya dengan New South Wales, dan mengklaim tanah tersebut atas nama Inggris. Seperti biasa, kelakuan Inggris setiap nemu tanah baru langsung main klaim-klaim aja. Well, back to the story. Pada 26 Januari tahun 1788, armada pertama yang dipimpin oleh Kapten Arthur Phillip tiba di Sydney, yang dimana mereka mendirikan koloni hukuman pertama di Australia, yang bertujuan sebagai tempat pembuangan tahanan dari Inggris. Pada tahun 1820-an dan tahun 1830-an, koloni Inggris di Australia mulai tumbuh dari pemukiman tahanan menjadi pemukiman masyarakat sipil, yang dimana pada saat itu penduduk tersebut mengembangkan ekonomi pertanian, peternakan, dan juga eksplorasi emas.
Pada saat kolonisasi Inggris, suku aborigin mengalami dampak serius termasuk kehilangan tanah dan sumber daya tradisional mereka, yang dimana mereka mendapatkan perlakuan kasar dan bahkan genosida oleh para penjajah Inggris. Selain itu, suku aborigin juga mendapat penyakit-penyakit yang dibawa oleh para penjajah Inggris, yang kemudian menyebabkan penurunan populasi aborigin yang cukup parah, yang membuat mereka kemudian menjadi minoritas di tanah sendiri. Pada Januari 1901, 6 koloni Inggris di Australia bersatu untuk membentuk Persemakmuran Australia atau Commonwealth of Australia. Pembentukan ini menandai lahirnya Australia sebagai sebuah negara federasi dengan sistem pemerintahan sendiri di bawah kerajaan Inggris. Dan setelah kemerdekaan, mulai ada pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak dan kontribusi penduduk aborigin. Dan setelah sejarah panjang dan berbagai konflik di dalamnya, Australia sekarang menjadi salah satu negara yang maju dengan kualitas hidup penduduknya yang cukup tinggi. Jumlah penduduk Australia saat ini adalah sebanyak 26.700.000 jiwa berdasarkan data dari Worldmeter. Kepadatan penduduk di Australia adalah 3 orang per kilometer persegi, yang dimana 86% penduduknya tinggal di perkotaan dengan usia rata-rata di Australia adalah 38 tahun. Menurut Britannica, sebagian besar sekitar 90% penduduk Australia adalah orang kulit putih dari ras Kaukasoid. Terdapat juga etnis minoritas seperti dari Asia 7% dan sekitar 2,5% adalah penduduk asli aborigin. Sebagian besar penduduk Australia berbicara dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggris adalah bahasa resmi di Australia. Menariknya, dulunya ada sekitar 250 bahasa suku aborigin ketika pas awal pemukim Inggris tiba di wilayah tersebut. Tetapi sekarang jumlahnya menurun dan hanya tinggal setengahnya saja. Dan bahasa suku-suku aborigin masih digunakan terutama di wilayah utara Australia. Sekitar 43% penduduk Australia menganut agama Kristen yang merupakan agama mayoritas di negara ini. Terdapat juga agama minoritas seperti Islam 3%, Hindu 2,7%, Buddha 2,4%, dan sisanya sekitar 38% penduduk Australia tidak beragama. Dan seperti yang kita tahu, Australia adalah negara yang sangat multikultural dengan populasi yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya, yang kemudian menciptakan masyarakat yang beragam dan toleran terhadap berbagai budaya dan tradisi. Dan budaya penduduk asli Australia terdiri dari suku aborigin dan suku-suku di Selat Torres yang memiliki sejarah panjang dan tradisi yang cukup kaya, yang dimana mereka memiliki seni, musik, dan cerita-cerita yang telah ada selama ribuan tahun, yang biasanya diceritakan dalam berbagai lukisan dan juga tarian tradisional. Dan tentu saja yang paling identik dengan budaya Australia adalah bumerang, yang dimana bumerang adalah alat tradisional yang digunakan oleh masyarakat aborigin Australia. Meskipun bumerang terkenal karena kemampuannya untuk kembali setelah dilemparkan, tetapi tidak semua bumerang dirancang untuk kembali. Dan seperti yang kita bahas di awal, Australia dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup yang tinggi di dunia. Ada beberapa alasan yang mendukung kesejahteraan penduduk di Australia, seperti sistem kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan dan hak asasi, lingkungan yang bersih dan aman, serta perekonomian yang maju. Australia dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang stabil dan makmur di dunia. Pada tahun 2022, PDB Australia mencapai 1,6 triliun US dollar. Dan PDB per kapitanya mencapai 65.000 US dollar pada tahun yang sama, yang membuat Australia dikategorikan sebagai negara maju. Mata uang yang digunakan di Australia adalah dolar Australia, yang dikodekan dengan AUD, yang setara dengan Rp10.000. Ekonomi Australia didominasi oleh sektor jasa, yang pada tahun 2017 mencakup 62% dari PDB,
dan memperkerjakan 78% dari angkatan kerja. Sektor jasa di sini meliputi keuangan, teknologi informasi, dan juga pariwisata. Selain jasa, sektor pertambangan dan energi merupakan tulang punggung ekonomi Australia. Negara ini kaya akan mineral seperti emas, perak, besi, dan juga batu bara, serta memiliki cadangan gas alam dan minyak yang melimpah. Pada tahun 2019, negara Australia merupakan produsen emas terbesar kedua di dunia dan produsen perak terbesar ke-8 di dunia. Meskipun sebagian besar wilayah Australia gersang, tetapi negara ini merupakan salah satu produsen dan eksportir pertanian utama, dengan beberapa produk pertanian utama seperti gandum, buah-buahan, daging sapi, wol, dan juga susu. Adapun pasar ekspor terbesar Australia adalah Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Lalu apa saja sih faktor yang menyebabkan kemajuan ekonomi Australia? Yang pertama, kekayaan sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah menjadi aset berharga bagi Australia, yang kemudian dapat diolah atau dikelola untuk menambah daya jual. Dan yang kedua, karena adanya stabilitas politik. Sistem politik di Australia cukup stabil dan demokratis yang menciptakan iklim investasi yang nyaman bagi para investor. Selain itu, faktor yang terakhir adalah pendidikan yang berkualitas, yang dimana sistem pendidikan di Australia cukup baik yang menghasilkan tenaga kerja yang terampil, yang inovatif dan berintegritas. Jadi itulah pembahasan kita tentang negara Australia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah suatu saat nanti Indonesia bisa menjadi maju seperti Australia? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. And bye-bye. It's so cold outside, I'm alone.